Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kamaru dengan NIM 22305235. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, kali ini saya membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam di Asia Tenggara dengan dosen Bapak Arfanusi MPhilI. Jadi saya akan membahas tentang dinamika Islam di Malaysia. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang 3 poin penting yang saya ambil di pembahasan tersebut. Yang dimana poin pertama itu tentang masuknya Islam ke Semenanjung Malaya, dan poin kedua Islam sebagai identitas Melayu, poin ketiga kebangkitan Islam di Malaysia. Lanjut ke slide berikutnya, yang dimana membahas tentang poin-poin penting yang telah saya ambil. Yang pertama yaitu tentang masuknya Islam ke Semenanjung Malaya. Jadi masuknya Islam ke Malaysia ini tidak memiliki dokumen yang lengkap, sehingga memunculkan banyak teori tentang kapan dan dari mana masuknya Islam ke negara tersebut. Jadi yang dimaksud dengan perbedaan teori atau pendapat terhadap masuknya Islam ke Malaysia ini, yaitu bahwa dimana satu orang berpendapat pertama kali masuknya Islam ke Malaysia ini pada abad 7 Masehi. Pada argumen pendapatnya ini, di pertengahan abad tersebut, pedagang Arab sudah masuk ke gugusan pulau-pulau Melayu, sehingga dari orang yang berbeda tidak menerima argumen tersebut karena terlalu umum dan masih bisa diperdebatkan. Ada pula pendapat dari orang yang berbeda, yang dimana argumen pendapatnya ini Islam pertama kali datang ke Malaysia yaitu sekitar abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Ia berpegang pada penemuan batu bersurat di Terengganu yang bertanggal 702 Hijriah atau 1303 Masehi. Karena batu bersurat itu ditulis dengan aksara Arab di sebuah sisinya, di mana memuat pernyataan batu tersebut yang memerintahkan para penguasa dan pemerintah untuk berpegang teguh pada keyakinan Islam dan ajaran Rasulullah. Lanjut ke poin kedua, yaitu tentang Islam sebagai identitas Melayu. Jadi sejak periode paling awal di Malaysia, Islam telah mempunyai ikatan yang erat dengan politik dan masyarakat Melayu. Islam bagi orang Melayu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga sudah menjadi identitas mereka dan juga menjadi dasar kebudayaan mereka. Bisa dilihat dari pakaian tradisional Melayu yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam, seperti berbaju kurung dan rok panjang bagi wanita beserta dengan penutup kepala, yang dimana dengan tujuan menutup aurat. Begitu juga dengan pakaian laki-laki yang dimana disesuaikan dengan tuntutan ajaran Islam. Begitu juga dengan etika berumah tangga, bertetangga, dan bermasyarakat juga mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam. Ini berarti adat, tradisi, dan budaya Melayu telah diwarnai oleh ajaran-ajaran Islam. Lanjut poin ketiga, yaitu kebangkitan Islam di Malaysia. Pengawalan Islam menjadi lebih tampak jelas, terutama setelah kebangkitan Islam di Malaysia pada tahun 1970-an sehingga mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Jadi bisa dilihat kebangkitan Islam di Malaysia terlihat dari pada upaya Muslim Malaysia untuk mengamalkan ajaran Islam secara lebih serius, yaitu seperti aktif sholat berjamaah di masjid, menghadiri
wirid pengajian, kemudian lebih perbanyak amal soleh, mengucapkan salam bila bertemu, kemudian berhati-hati dalam memilih makanan agar tidak dapat memakan makanan yang haram, memakai busana muslim seperti jubah, jilbab, baju kurung, dan telekung bagi wanita, memakai sarung, peci, sorban, yang dimana jelas-jelas sudah mencirikan sebagai ketaatan bagi umat muslim. Selain itu, gerakan kebangkitan Islam di Malaysia ini bisa dilihat dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus di Malaysia, yang dimana di kalangan mahasiswa ini terdapat kelompok-kelompok pengajian yang disebut dengan dakwah. Mereka secara aktif mengadakan pengajian, puasa bersama, dan sholat malam bersama, dan tidak jarang juga mereka mengadakan zikir dan renungan malam bersama. Hal yang sama juga yang terjadi di kalangan mahasiswa yang belajar di luar negeri, baik di Inggris maupun di Amerika. Sekian, itulah pembahasan dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.